soal kali ini yaitu mengenai bab gravitasi. Nah, jadi di sini disediakan soal yaitu suatu benda jatuh dari ketinggian tertentu. Apabila gesekan benda dengan udara itu diabaikan, kecepatan benda pada saat menyentuh tanah ditentukan oleh A. Massa benda dan ketinggiannya, B. Percepatan gravitasi bumi dan massa benda, C. Ketinggian benda jatuh dan gravitasi bumi, D. Kecepatan awal benda dan gravitasi bumi, E. Waktu jatuh yang diperlukan dan berat benda. Nah, jadi pada soal kali ini kita tuh harus mengenal yang namanya energi. Energi itu ada energi kinetik, kemudian energi potensial dan juga energi mekanik. Energi kinetik adalah energi yang dipengaruhi oleh perpindahan dari benda tersebut. Energi kinetik itu secara matematis dirumuskan dengan EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang dipengaruhi oleh posisi suatu benda. Secara otomatis, energi potensial dituliskan dengan EP itu perkalian dari massa dari gravitasi dikali tinggi. Dan juga namanya energi mekanik atau EM. Ini merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, sekarang kita memasuki soal. Kita asumsikan bahwa ada sebuah benda jatuh dari ketinggian. Benda yang jatuh artinya kecepatan awalnya itu nol, atau V0-nya itu sama dengan nol. Lalu, untuk mendapatkan kecepatan akhir atau kecepatan ketika dia tepat jatuh di atas tanah, kita dapat menggunakan rumus dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Karena apa? Karena ada gaya gravitasi yang akan menyebabkan benda jatuh tersebut itu memiliki percepatan. Nah, rumus yang akan kita gunakan itu adalah rumus dari GLBB di mana VT itu sama dengan V0 ditambah AT. Nah, dengan V0-nya itu adalah 0 karena jatuh dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi, maka VT sama dengan G dikali T. Atau jika dia bergerak ke atas tuh dia negatif G. Ya, selanjutnya, selain rumus tersebut, kita juga dapat menggunakan rumus dari VT kuadrat, di mana VT kuadrat ini diperoleh dari V0 kuadrat ditambah 2AS. Dengan V0-nya itu 0, maka VT kuadrat tuh sama dengan 2 dikali G dikali S. Nah, jadi berdasarkan kedua rumus itu, dapat kita simpulkan bahwa kecepatan benda pada saat menyentuh tanah itu ditentukan oleh percepatan gravitasi bumi, kemudian lama benda jatuh itu untuk T-nya, dan ketinggian. Nah, S ini merupakan ketinggian. Kalau dalam dia horizontal itu H. Jika dia dalam ketinggian tertentu itu dia menggunakan ketinggian. Nah, sehingga alternatif jawaban yang benar itu adalah pada opsi C, karena tadi C merupakan ketinggian benda jatuh dan gravitasi bumi. Jadi kesimpulannya, yang mempengaruhi kecepatan benda pada saat menyentuh tanah itu ditentukan oleh ketinggian benda dan gravitasi bumi. Nah, ini pada soal jawaban yang benar itu pada opsi C.